Kita tidak punya dendam. Tapi kau sialan. Kau benar-benar berpikir, aku ini adonan lembek yang bisa seenaknya. Aura remas. Cakar hantu Yin yang dilatih dari lengan zombie berusia 100 tahun ini sudah hancur lebur. Tanganmu yang satu ini. Memelihara mayat di dalam tubuh sendiri dengan campuran getah persik metode yang hebat, tapi sama sekali tidak ada gunanya. Luar biasa, tontonan yang sangat hebat. Mengerikan sekali bocah ini baru berusia 16 tahun, tapi kekuatannya begitu brutal sampai ke tingkat ini. Aku bahkan sama sekali tidak sempat mengerahkan taktik apapun. UR, kamu tidak apa-apa. Ibu ayah putri kalian tidak apa-apa kok. L, bukankah ini bajingan pemerkosai yang sedang dicari-cari oleh pemerintah daerah? Pendeta Zuayi, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Anda telah menyelamatkan putri kami dari tangan iblis ini. Kami berdua benar-benar berterima kasih dan bersujud pada Anda. Paman Lin, jangan seperti Il, dunia ini memang menyenangkan, tapi tradisi bersujud dan berlutut setiap kali ada kesempatan ini benar-benar membuatku agak tidak terbiasa. Pendeta Zuayi, mengapa dia bisa Anda? Di sini Kari, tentu saja, tempat ini sangat dekat dengan gerbang Xuantian. Dengan sifatnya yang suka menolong, wajar jika dia datang membantu Pendeta Zuayi, Paman Lin, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Begini, saat aku melewati tempat ini, aku merasakan aura yang sangat aneh. Setelah kuselidiki, ternyata si pemerkosa Liu Quan sedang mencoba menodai putri keluarga Lin. Jadi, aku mengambil tindakan sedikit untuk melumpuhkan dan menangkapnya. Mengambil tindakan sedikit. Pasukan kantor wilayah kami sudah mengerahkan seluruh tenaga, bahkan menderita luka dan kematian yang parah, hanya untuk menangkap mayat palsunya. Sementara dia berhasil menangkap tubuh aslinya sampai babak belur begini, dan dia bilang cuma mengambil tindakan sedikit. Pendeta Zuayi, saya tidak tahu apa rencana Anda untuk menangani bajingan ini. Tentu saja diserahkan kepada keluarga korban. Aku sengaja membiarkannya tetap hidup agar keluarga-keluarga yang telah kehilangan putri mereka bisa membalas dendam dengan tangan mereka sendiri. Jika tidak, apa gunanya membiarkan dia hidup? Bagus sekali. Keputusan ini benar-benar sangat cocok dengan gaya penanganan Pendeta Zuayi. Seharusnya aku tidak perlu banyak tanya tadi. Oh ya, petugas PAN, kedai arak keluarga Lin, hancur berantakan seperti ini karena upaya menangkap Liu Quan. Bagaimana dengan biaya perbaikan nantinya? Pendeta Zuayi, masalah renovasi kedai ini, saya yang hanya seorang kepala pos ronda kecil, tidak bisa memutuskan sendiri. Saya harus melaporkannya ke bupati terlebih dahulu. Saya permisi. Jika dibiarkan tergeletak semalaman, dia pasti akan mati atau lumpur. Kalau dia mati begitu saja, besok saat diserahkan ke keluarga korban, dia tidak akan bertahan lama saat disiksa sebelum mati. Itu terlalu enak untuk bajingan ini. Ini obat penyembuh kualitas terbaik. Kuharap besok penampilanmu tidak mengecewakan Tujie. Orang jahat memang harus dihadapi dengan cara yang lebih kejam. Selain kantong penyimpanan, ternyata ada lebih dari 100.000 tal uang kertas perak. Bajingan mesum ini kaya raya sekali. Wangi banget. Aku lapar setengah mati. Lagi pula, kamu ini kultivator ranah kedua. Wanita seperti apapun yang tidak bisa kamu dapatkan. Kenapa harus jadi bajingan mesum? Ini benda apa? Aku tidak tahu. Sial, semalam taktik bocah ini kejam sekali, tapi lencana ini adalah satu-satunya jaminan bagiku untuk tetap hidup. Sekarang, lencana ini sebenarnya menyimpan peluang besar. Kak, aku memberitahumu, bisakah itu ditukar dengan nyawaku? Mengajukan syarat denganku. Memangnya kamu pantas? Kalau begitu, bunuh saja aku. Bunuh aku, dan kamu seumur hidup tidak akan pernah tahu rahasia apa yang tersembunyi di balik lencana ini. Membunuhmu
Tidak, tidak, tidak. Kalau membunuhmu begitu saja, itu terlalu enak buatmu. Bukankah kamu sah? Nat menyukai wanita. Bagaimana kalau aku mencari belasan pelacur tua berbadan gemuk, lalu mencekokimu? Obat perangsang dosis tinggi, dan mengurung kalian semua di dalam satu ruangan. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Selanjutnya kamu. Pikir dengan cara begitu aku akan bicara, Orkia. Bagaimana jika saat kamu sudah kehabisan tenaga, aku mencekokimu dengan ramuan pemulih, lalu mengulangi hal yang sama, terus-menerus, kira-kira kamu bisa bertahan berapa lama? Aku. Katakan rahasia lencana itu, dan aku akan memberimu kematian yang tenang. Aku bicara. Pendeta yang kelihatannya polos ini ternyata berhati sangat busuk. Jatuh ke tangannya, mati pun jadi sebuah kemewaan kamu. Menang. Rencana di tanganmu itu sebenarnya adalah kunci untuk membuka makam kultivator ranah ketiga. Rencana itu totalnya ada 3 keping. 2 keping lainnya ada di tangan Biksu Kongjin dan kultivator Liulin. Kami bertiga sudah berjanji untuk berkumpul di kota Ancang pada awal bulan depan untuk membuka makam itu. Makam kultivator ranah ketiga. Makam besar ranah ketiga di pedalaman pegunungan Lianyong. 2 lencana lainnya ada di tangan Biksu Kongjin dan kultivator Liulin yang pergi bersama. Mereka juga ada seorang wanita bernama Yunian. Kesempatan besar dari makam ranah ketiga. Apalagi orang-orang yang pergi bersama ini. Semuanya bukan orang baik-baik. Bagus sekali. Mereka semua adalah tumpukan poin merit berjalan. Tapi, aku harus meringkus Yunian yang bersembunyi di kota dulu untuk memotong kekuatan mereka. Semua yang harus kukatakan, sudah kukatakan. Semua. Beri aku kematian yang cepat. Tenang saja, kamu masih harus ikut denganku ke suatu tempat. Ini tempat apa? Sudah bangun. Orangnya sudah kubawa ke sini, sisanya kuserahkan pada kalian. Langit punya mata. Langit memang adil. Dasar binatang kau. Aku akan mencincangmu hidup-hidup. Aku kamu kan, sudah janji mau memberiku. Beri aku kematian yang cepat, kamu sudah berjanji kan? $2.200 poin sejak aku terlempar ke dunia ini. Sudah sekian lama, baru kali ini, aku merasakan bertarung dengan modal sebanyak ini. Benar-benar jumlah yang sangat besar. Kemampuan bela diriku sudah mencapai tahap menengah Xiantian, sedangkan jalur Zuan Menku, kultivasinya masih tertahan di ranah pertama. Setiap hari, aku harus bertarung fisik seperti orang kasar. Ini benar-benar merusak citra wibawaku sebagai pendeta Zueni yang melenyapkan siluman hanya dengan kibasan jubah. Aku punya ide. Poin kebajikan ini pas sekali untuk memurnikan satu kuali Pilesian. Mari tetapkan target kecil dulu. Dalam waktu 1 bulan, kultivasi Zuan Menku harus menembus ranah kedua. Tamu yang terhormat, tanaman obat spiritual yang Anda butuhkan semuanya telah disiapkan. Totalnya adalah 216.300 tal perak untuk pembayarannya. Uang hasil rampasan dari si penjahat cabul itu bahkan belum sempat menghangat di dompet. Sudah harus kuserahkan semua. Benda duniawi seperti emas dan perak bagi seorang kultivator memang benar-benar tidak ada gunanya karena cepat habis. Saat petua itu pergi, dia hanya meninggalkan 36 batu roh tingkat rendah. Jika aku gunakan 1, maka akan berkurang 1. Hari ini aku harus berhasil dalam sekali coba. Sekarang saatnya. Apakah berhasil? Ayo, saatnya membuka tungku. Setelah memakan waktu 7 hari, akhirnya aku berhasil memurnikan pil siang ini. Awalnya, kukira hanya akan menghasilkan 2 butir. Dan aku sudah sangat bersyukur. Siapa sangka, ternyata malah menghasilkan 3 butir. Bahan pertama gagal, lebih dari 100.000 tal perak langsung melayang sia-sia. Demi meningkatkan kualitas pil. Siang ini, aku bahkan harus merelakan 600 poin kebajikan. Tolong jangan sampai mengecewakanku. Energi yang sangat kuat. Pil siang ini benar-benar luar biasa.
Aku berhasil menerobos aliran ki telah menembus semua sumbatan. Sekarang aku bisa dianggap sebagai kultivator Zuanmen tahap awal ranah kedua. Untuk menerobos dari ranah kedua ke ranah ketiga, aku harus mengunci 3 jiwa langit, bumi, dan manusia di dalam laut spiritual. Entah apakah sisa 2 butir pil siang di tanganku ini bisa membantuku mengunci jiwa manusia dan langsung melesat ke puncak ranah kedua. Entah bisa menembusnya atau tidak. Paling tidak aku harus memperkokoh ranah yang baru kucapai ini dulu. Rekan si penjahat cabul itu, Yunya, bersembunyi sangat dalam. Aku sudah mencarinya hampir 1 bulan, tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Tapi untunglah, selama waktu ini, aku bisa memantapkan kultivasiku, hingga akhirnya, aku bisa menggambar versi lemah dari jimat 5 petir. Ini kuas biasa sama sekali tidak kuat menahan energi spiritualku saat ini. Baru menggambar 5 lembar, sudah hancur. Sepertinya aku harus membeli kuas baru. Jalanan ini sepi sekali, hampir tidak ada orang. Bukankah itu kepala patroli pendeta? Kebetulan sekali. Tidak disangka bisa bertemu Anda di sini. Memang sangat kebetulan. Dan siapakah ini? Aku hampir lupa memperkenalkan kepada Anda. Ini istri saya, Zhao Yunqing. Saya memberi hormat kepada pendeta Zuanyi. Hormat saya kembali, Nyonya Peng. Kenapa hawa sangat jahat dan mengerikan seperti ini bisa ada pada tubuhnya? Nyonya, apakah Anda sedang mengandung? Benar, beberapa bulan lagi anak kami akan lahir. Pendeta Zuanyi memiliki kultivasi yang tinggi. Bolehkah saya meminta, tolong berikan selembar jimat sakti untuk melindungi istri dan anak saya, agar mereka selalu aman dan sehat. Opsir Peng, mengenai jimat sakti itu, tidak masalah. Tapi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Nyonya. Bisakah kita bicara berdua saja? Pendeta Zuanyi, sekarang kita sudah sampai di rumah. Sebenarnya apa arti ucapan Anda di jalan tadi? Apakah akhir-akhir ini Nyonya tampak lesu, sering terbangun di malam hari tanpa sebab, dan setelah terbangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, tapi nafsu makannya justru mendadak jadi sangat baik. Pendeta Zuanyi, bagaimana Anda bisa tahu semuanya? Saya sudah membawa istri saya ke seluruh tabib di kota, tapi semua tabib bilang dia tidak sakit. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak sakit, itu karena Nyonya sedang ditempeli oleh sesosok hantu kecil. Pendeta Zuanyi, saya mohon, Anda harus menyelamatkan istri dan anak saya. Membasmi iblis dan hantu memang sudah menjadi kewajiban saya. Tenang saja, ada saya. Di sini, ketemu. Ada di sini. Bersiaplah menerima hukumanmu. Makhluk terkutuk, jangan berani lancang. 100 poin merit. Jika roh jahat ini tidak sedang tersegel, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Terima kasih, Pendeta Zuanyi, atas pertolongan Anda. Jika bukan karena Anda, nyawa seluruh keluarga saya pasti sudah melayang. Anda berdua tidak perlu sungkan seperti ini. Saya ingin bertanya, apakah belakangan ini Nyonya pernah bertemu dengan seseorang? Hari itu saat pergi ke jalan, saya bertemu seorang pendeta yang memakai jubah hitam. Dia bilang dia bisa mendoakan anak saya yang belum lahir. Setelah itu, saya tidak begitu ingat lagi, sungguh trik yang licik. Dia berpura-pura mendoakan janin untuk menipu Nyonya. Padahal, sebenarnya, dia menyegel roh jahat di dalamnya untuk menyerap energi kehidupan sang ibu. Pendeta itu sedang menggunakan ibu hamil yang hidup untuk memelihara hantu. Jika hari ini, saya tidak menyadarinya, begitu roh itu selesai menghisap seluruh energi kehidupan, roh jahat itu akan merasuk ke dalam tubuh janin dan menjelma menjadi hantu bayi yang sangat kejam. Kita benar-benar baru saja lolos dari maut. Jimat petir 5 elemen versi lemah ini, jika dipakai langsung di tubuh, akan menangkal segala roh jahat. Opsil Peng, apakah Anda pernah memiliki musuh atau dendam dengan pendeta berjubah hitam ini? Aku belum pernah melihat orang ini. Ini bukan masalah balas dendam. Kultivator sesat sepertinya jelas bukan orang sembarangan. Kalau dia ada di kota Ancheng, anak-anak pengemis jalanan pasti sudah memberi kabar sejak lama. Kota kecil terpencil yang bahkan tidak punya kantor penjaga keamanan seperti ini. Bagaimana bisa rombongan pedagang keliling payah yang membawa budak beladiri tingkat Xiantian itu tewas mengenaskan di parit sekotor ini? Kuil Zuantian, Pendeta Zuanyi dari Kuil Zuantian. Kalau kultivator sesat itu sengaja melakukannya, perempuan hamil di kota Ancheng jelas bukan hanya istri Anda seorang. Meskipun aku sudah menyelamatkan istri Anda, bukan berarti tidak ada orang lain di kota Ancheng yang terkena perangkap ini. Jumlah perempuan hamil di Ancheng setidaknya ada puluhan orang. Jika mereka semua dijadikan tumbal hingga bayi iblis itu lahir ke dunia, maka berapa banyak nyawa yang akan melayang? Pendeta, aku akan segera pergi ke kantor kabupaten untuk melaporkan hal ini kepada bupati. Nyonya Pan ini adalah resep obatnya. Anda telah diganggu oleh hantu cilik itu selama berhari-hari hingga kondisi tubuh Anda sangat lemah. Anda harus benar-benar memulihkan diri dengan obat ini. Jika tidak, hal itu pasti akan memengaruhi kandungan Anda. Membeli kitab ilmu bela diri, membeli bahan obat, dan sekarang aku malah membeli kuas ini lagi. Kali ini, aku benar-benar jatuh miskin. Para bandit dan komplotan geng di sekitar sini sudah lama kuperas habis. Sepertinya aku hanya bisa berharap Penghai segera menemukan kultivator sesat itu, supaya aku bisa menjarah hartanya sekalian.
Pertama-tama, belah mayat iblis darah ini menjadi 2, lalu giling hingga menjadi bubuk. Ini sangat cocok untuk melarutkan. Kenapa kamu tertarik dengan manik-manik ini? Memangnya, kamu tahu apa? Benda ini, ambil. Las, telan saja. Kekuatannya mulai stabil, dan tidak ada tanda-tanda kehilangan kendali makhluk kecil ini. Jangan-jangan bisa langsung berevolusi menjadi binatang buas iblis yang sesungguhnya karena manik-manik misterius ini. Kalau begitu, itu benar-benar rezeki nomplok yang luar biasa. Apakah pendeta Suanyi ada di dalam? Pendeta. Gawat, terjadi masalah besar. Setelah pihak kantor kabupaten melakukan penyelidikan semalaman, ada 11 pasangan suami istri yang sedang hamil di kota mengalami gejala yang persis sama dengan istriku. Bupati Chen sudah memimpin pasukannya untuk menangani masalah ini, tapi jumlah petugas kami benar-benar sangat kurang. Kami mohon, Anda bersedia membantu kami. Ada 11 ibu hamil yang terkena serangan, itu artinya ada 11 hantu cilik yang berarti lebih dari 1000 poin merit. Ayo, cepat, antar aku ke sana sekarang juga. Pendeta Suanyi memang orang yang sangat baik dan berjiwa penolong. Mendengar tentang kekejaman iblis, beliau malah jauh lebih tidak sabar dariku. Kepala Pen, Anda akhirnya datang. Seliku dan bayi dalam kandungannya kini sepenuhnya bergantung pada pihak kantor kabupaten. Asal keselamatan ibu dan bayinya bisa terjamin, aku rela memberikan imbalan yang sangat besar. Tuan Qian, tenang saja. Dengan adanya pendeta Suanyi yang turun tangan sendiri, masalah ini pasti akan beres. Beliau pasti bisa menjamin keselamatan Salih dan anak Anda. Oh, ternyata Anda adalah pendeta dari kuil Suan Tian. Cepat, kalian berdua, cepat ikut aku ke halaman belakang. Lagi-lagi, cara busuk seperti ini menyedot energi kehidupan sang ibu, lalu menggunakan sihir pemikat untuk mengacaukan kesadaran orang. Ini bukan hantu cilik biasa, kalian berdua. Di sebelah sini adalah selirku. Mei Nian, perkenalkan, ini adalah dari kantor kabupaten, kepala pasukan penghai, dan pendeta Suanyi dari kuil Suan Tian. Mereka berdua adalah orang-orang hebat, yang berkemampuan tinggi pasti bisa melenyapkan hantu kecil itu. Dari kuil Suan Tian, saya memberi hormat kepada kedua tuan. Saya sangat berharap tuan-tuan bisa menunjukkan kesaktian untuk menyelamatkan janin di dalam kandungan saya ini. Nyonya, tenang saja. Kami pasti akan membasmi hantu kecil itu dan memastikan keselamatan ibu dan anak. Mei Nian, nama ini rasanya terlalu klise. Ditambah lagi, entah kenapa ucapan minta tolong yang keluar dari mulutnya terdengar begitu aneh dan ganjil. Selain tusuk konde kayu ini, tidak ada aura iblis sedikit pun di tubuhnya. Dia benar-benar seperti orang biasa. Apa aku yang terlalu curiga? Kaf. Nyonya, mohon dimaafkan. Pak Pendeta Tinju Halilintar, HMPH. Selesai. Begitu saja sudah selesai. Kekuatan petit itu pendeta muda ini hanya melakukan satu gerakan. Sederhana, tapi hantu. Itu bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan sedikit pun. Gawat, aku harus mempercepat rencana ini. Aku harus segera pergi dari sini. Dengan adanya pendeta sekuat itu di sekitar sini, lambat laun rahasiaku pasti akan terbongkar. Wanita ini terasa makin aneh saja Tuan Kia. Nyonya sudah tidak apa-apa. Lagi, cukup minum obatnya setiap hari. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, kondisinya akan pulih kembali. Terima kasih banyak, Pendeta Suanyi. Jika bukan karena Anda yang turun tangan, saya tidak tahu butuh berapa lama lagi untuk membereskan masalah ini. Bupati Chen, Anda terlalu menyanjung saya. Saya hanya memberikan sedikit bantuan kecil saja. Berjalan ke sana kemari kurang dari 2 jam, dengan sangat mudah. 800 poin jasa didapatkan. Pekerjaan seperti ini, aku harap ada setiap hari. Tidak mengejar nama atau kekayaan, melainkan tulus memikirkan rakyat jelata. Pendeta benar-benar layak disebut sebagai kultivator sejati dari sek Suan Tohya. Dalam beberapa hari lagi, para kultivator dari biro penjaga yang diutus istana untuk menjaga kota Ancheng akan tiba. Biro penjaga sampai mengirim orang ke sini. Akhir-akhir ini, kota Ancheng memang semakin bergolak. Pertama, ada kasus sirkus manusia Chai Seseki, lalu pemerkosa wanita, dan sekarang muncul pula sihir memelihara hantu. Dengan kekuatan kantor bupati saat ini, kami benar-benar kewalahan. Biro penjaga kota Ancheng sudah kosong selama 10 tahun lebih. Sekarang tiba-tiba mereka mengirim orang untuk berjaga. Di masa depan, poin jasa yang bisa kuperoleh di kota Ancheng sepertinya akan berkurang banyak. Sepertinya mulai sekarang aku harus lebih rajin lagi. Jangan sampai orang-orang dari biro penjaga merebut poin jasaku.
Begitu orang-orang dari biro penjaga tiba, iblis dan hantu di kota Anceng pasti tidak akan cukup untuk dibagi-bagi. Waktu bagi pendeta ini untuk mengumpulkan poin jasa dengan tenang. Sudah tidak banyak lagi, tapi untuk apa panik? Saat ini, kultivasi sekte Suan milikku sudah berada di tahap awal ranah kedua. Ditambah ilmu bela diri tahap menengah ranah Xiantian. Dengan menggabungkan keduanya, kultivator ranah kedua atau ahli Xiantian biasa, aku sangat percaya diri bisa mengalahkan mereka semua. Keunggulan ada di tanganku. Satu lagi poin jasa. Masuk kantong, aku harus segera kembali ke kuil untuk memanfaatkannya dengan baik. Meningkatkan kekuatanku semaksimal mungkin agar bisa menghadapi situasi tak terduga yang akan datang. Pemuda jenius yang menguasai kultivasi sekte Suan dan ilmu bela diri sekaligus alangkah baiknya. Jika dia mau bergabung dengan kantor Bupati kami, sayangnya, dia pasti tidak akan mau tunduk di bawah perintah orang lain, si tidak berguna Liu Quan itu. Sudah bagus dia cari mati sendiri, tapi dia malah sampai menghilangkan lencananya juga. Di tengah luasnya, di tengah lautan manusia seluas ini, kemana kita harus mencarinya? Yunian, kamu juga keterlaluan, kenapa waktu itu tidak kamu halangi saja si bodoh itu? Kong Jing kamu, biksu gundul sialan, jangan cuma bisa berdiri di situ dan bicara. Gampang, si keparat yang matanya dibutakan nafsu itu, mana mungkin bisa kucegah? Hai, dasar jalan, baru dibilangi. Begitu saja sudah tidak senang, percaya atau tidak? Kesu ini hari ini juga akan membereskanmu. Kalian berdua, sudahlah, tenangkan emosi, kita kesini kan untuk mencari kekayaan. Buat apa bertengkar demi orang mati dan merusak keharmonisan kita? Makam kuno itu yang paling utama di antara semuanya. Hal mendesak sekarang adalah mencari tahu di tangan siapa token itu berada saat ini. Yunian, saat Liu Quan dibunuh, kamu berada di kota An. Apa kamu tahu sesuatu tentang situasi detailnya? Aku tahu sedikit. Liu Quan itu ditangkap oleh seorang pendeta muda bernama Dao Zuanyi saat sedang melakukan aksi bejatnya. Karena Liu Quan tidak ditangkap oleh pihak berwenang, bahkan tidak pernah masuk ke dalam sel tahanan daerah, maka barang-barang yang dibawanya kemungkinan besar jatuh ke tangan pendeta bernama Dao Zuanyi. Itu lagi pula, karena dia seorang kultivator, kantong penyimpanan berharga di tubuh Liu Shan tidak mungkin ia abaikan begitu saja. Bagaimana kalau begini? Kita pergi dulu menyelidiki rumah orang-orang yang membunuh Liu Quan dan mencari petunjuk. Jika tidak ada di sana, berarti sudah pasti barang itu ada pada pendeta itu. Ingat, bertindaklah diam-diam, jangan sampai memicu kewaspadaan lawan. Aku ingin bertanya, jika token itu memang berada di tangan pendeta itu, bagaimana cara kita menghadapinya? Melihat nasib Liu Quan, kekuatan pendeta muda itu tidak main-main. Tampaknya dia sulit dihadapi, dan tentu saja langsung habisi dia. Jurus tinju halilintar dan telapak api ini ternyata tidak sulit untuk dikuasai, bahkan terbilang mudah. Kedua teknik utama ini sudah sepenuhnya aku kuasai, namun tingkatannya terlalu rendah. Sebanyak apapun aku mengumpulkan energi murni, kekuatannya tidak akan bertambah banyak. Sudah saatnya untuk menaikkan tingkat senjata dan teknikku LT Fast Iku. 7 jurus halilintar, telapak api. Kekuatannya lumayan juga, bahkan bisa melontarkan energi telapak tangan dari jarak jauh. Poin merit yang kuhabiskan untuk ini benar-benar sepadan. Kakak pendeta, apa kamu ada di rumah? Xiao Yuer, kenapa kamu kesini? Aku kesini untuk mengantarkan arak untuk kakak pendeta. Ini kurang enak rasanya, dan memangnya kenapa? Kakak pendeta sudah menyelamatkan nyawaku. Xiao Yuer tidak tahu harus membalas dengan apa, jadi hanya bisa membawakan arak ini sebagai tanda terima kasih. Wah, harum sekali arak ini. Haimen, luar biasa. Apa arak ini produk baru kedai arak keluargamu? Kenapa dulu aku belum pernah melihatnya? Bagi ini arak ini, bukan untuk dijual ini yang dikubur ayahku dulu, untuk disajikan di hari pernikahanku nanti. Harusnya aku tidak banyak bicara. Kultivator dan manusia biasa memiliki jalan berbeda. Setelah 100 tahun, paras cantik pun hanya akan menjadi tulang belulang yang layu. Perasaan ini ditakdirkan tanpa hasil. Kakak pendeta, nikmati saja araknya perlahan-lahan. Aku pergi dulu ya, masih banyak pekerjaan di kedai arak. Yang butuh bantuanku dalam hidup ini, 8 atau 9 dari 10 hal memang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan ketidakpuasan itulah yang normal. Bagaimana hasil penyelidikan di kota Al? Aku sudah menggeledah seluruh daerahku, tapi token itu tidak ada. Aku juga di tempatku pun tidak ada. Aku pun tidak menemukannya di sini. Kalau begitu, berdasarkan informasi yang kita kumpulkan, token yang ada pada tubuh Liu Quan memang berada di tangan pendeta muda itu. Jika begitu, kalau begitu, aku juga akan pergi ke kota Anceng malam ini untuk menemui pendeta muda itu. Memangnya kau mau pergi ke sana untuk apa? Tentu saja untuk membunuh pendeta muda itu dan merebut kembali lencananya. Bukankah saingan kita sudah terlalu banyak? Membunuhnya justru akan mengurangi masalah kita.
Guru Kongji, pendeta muda itu bisa membunuh Liu Quan si bunga di tengah ombak. Itu artinya kekuatannya tidak lemah. Jika Anda pergi sendiri ke kota Ancheng sendirian untuk membunuhnya, lalu gagal menyelesaikannya dengan cepat hingga memancing perhatian pasukan patroli dari kantor daerah untuk mengepungmu, bagaimana? Saat itu terjadi, kau bukan hanya akan tewas di kota Ancheng, tapi rencana itu juga akan hilang selamanya. Lalu menurutmu, kita harus bagaimana? Gampang sekali. Cari seseorang untuk pergi ke kota Ancheng, lalu beritahu dia langsung tentang makam kuno dan kegunaan lencana itu. Seorang pendeta muda tingkat pertama pasti tidak akan bisa menahan godaan makam kultivator tingkat ketiga. Begitu dia berani keluar kota untuk menemui kita. Setelah itu, bukankah sebuah hal akan berada di bawah kendali kita? Luar biasa. Memang tidak salah kau dijuluki si cendekiawan berwajah gil, kakak Liu. Rencana ini sungguh cerdik. Begitu dia keluar dari kota, dia hanya akan menjadi ikan di atas talenan, pasrah untuk kita habisi bersama-sama. Tapi, siapa yang paling cocok untuk mendekati pendeta muda itu? Baiklah, kalau begitu, biar aku saja yang pergi. Aku pernah tinggal di kota Ancheng dan pernah melihat pendeta muda itu. Si keparat Liu Quan sudah mati. Jika aku bisa mencapai kesepakatan dengan pendeta muda itu, siapa tahu aku bisa menguasai lebih banyak keuntungan dari makam kuno itu sendirian. Keuntungan secara sepihak. Langit begitu luas, bumi begitu membentang. Di manakah para dewa berada? Berhasil, kekuatan ilahi Dewa Wang Lingguan. Aku diakui. Teknik mengundang dewa dari sekte Tao aliran lurus ini benar-benar bisa meminjam kekuatan dewa sejati. Ini jauh lebih hebat daripada kesurupan roh dari sekte sesat. Tapi tubuhku saat ini masihlah tubuh fana. Jika aku menerima langsung kekuatan ilahi Dewa Wang Lingguan, tubuhku pasti akan langsung hancur di tempat. Aku hanya bisa menggunakan jimat pembuka Lingguan ini sebagai perantara. Sial, 1000 poin kebajikan lenyap begitu saja. Apalagi bahan jimat ini terlalu buruk, baru dipakai sekali saja sudah hancur. Tapi dengan adanya jimat ini, meskipun kedua tanganku terikat di belakang punggung, cukup dengan memicu kekuatan ilahi, aku bisa langsung mengundang dewa masuk ke tubuhku. Kartu asku sudah siap. Gadis kecil itu datang lagi. Siapa kau? Bau darah iblis yang sangat pekat. Aroma amisnya benar-benar membuat mual. Salam, Pendeta Suanyi. Namaku Yun Nian. Kau pasti pernah mendengar namaku kan? Komplotan Liu Quan aku sudah mencarinya selama lebih dari setengah bulan. Tak disangka, malah datang menyerahkan diri ke sini. Pendeta Suanyi, apakah Anda tega membiarkan saya terus berdiri di luar pintu? Kedatangan saya kali ini membawa sebuah kesempatan besar yang sangat langka. Loh, silakan masuk, pendatang. Kurang lebih seperti itulah rencananya, asalkan kita bekerja sama. Keuntungan dari kesempatan besar itu pasti tidak akan melewatkan bagianmu bekerja sama. Kau, seorang kultivator sesat, punya kualifikasi apa untuk bicara soal kerjasama dengan klub lancang? Bocah ingusan, jangan kira hanya karena kau beruntung bisa membunuh Liu Quan, kau sudah merasa tidak tertandingi di dunia ini. Aku punya 1000 cara untuk membuatmu memohon ampun sambil merangkak kesakitan setengah mati. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah meracuninya dengan racun tulang yin. Kenapa dia tidak apa-apa? Apa kau sedang mencari benda ini? Racun tulang yin ini kan dibuat dari darah jantung 49 orang yang mati. Mengenaskan. Di tempat yang paling dingin dan berenergi murni selama 81 hari baru bisa tercipta. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mau kabur? Hehehe.